Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Divela dan rekan saya Rizka Sinti Edward. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pelatihan dan pengembangan. Yang pertama yang akan membacakan yaitu saya sendiri. Pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah upaya yang direncanakan untuk mempermudah pembelajaran para karyawan tentang pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan. Sedangkan pengembangan adalah perolehan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang meningkatkan kemampuan karyawan untuk memenuhi perubahan persyaratan pekerjaan serta tuntutan lain dan pelanggan. Pelatihan dan pengembangan adalah jantung dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan kinerja organisasi. Pelatihan dan pengembangan juga salah satu fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, dapat kita lihat pada tabel perbandingan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan berfokus saat ini, sedangkan pengembangan berfokus pada masa yang akan datang. Selanjutnya, penggunaan pengalaman kerja. Pelatihan penggunaan pengalaman kerja yaitu rendah, sedangkan pengembangan penggunaan pengalaman kerjanya tinggi. Sasaran. Pelatihan sasarannya yaitu persiapan untuk pekerjaan saat ini, sedangkan pengembangan sasarannya yaitu persiapan untuk berubah. Keterlibatan. Pelatihan keterlibatannya dibutuhkan, sedangkan pengembangan keterlibatannya sukarela. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, dukungan manajemen puncak. Agar program-program pelatihan dan pengembangan berhasil, dibutuhkan dukungan kepemimpinan dari atas. Tanpa dukungan manajemen puncak, program pelatihan dan pengembangan tidak akan berhasil. Cara paling efektif untuk mencapai kesuksesan adalah para eksekutif harus aktif mengambil bagian dalam pelatihan dan memberikan sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu komitmen para spesialis dan generalis. Di samping manajemen puncak, seluruh manajer, apakah spesialis maupun generalis, harus berkomitmen pada dan terlibat dalam proses pelatihan dan pengembangan. Tanggung jawab utama untuk pelatihan dan pengembangan melekat pada manajer lini. Selanjutnya, kemajuan teknologi. Mungkin tidak ada faktor selain teknologi yang memberikan pengaruh lebih besar pada pelatihan dan pengembangan. Khususnya secara dramatis mempengaruhi berjalannya fungsi-fungsi bisnis. Selanjutnya, kompleksitas organisasi. Struktur organisasi yang lebih datar karena lebih sedikitnya level manajerial tampaknya membuat lebih sederhana pengaturan orang-orang dan tugas-tugas. Namun hal tersebut tidaklah demikian. Tugas-tugas individu dan tim saat ini diperluas dan diperkaya. Akibatnya adalah para karyawan menghabiskan lebih banyak waktu dan pekerjaan menjalankan tugas-tugas yang lebih kompleks dari yang pernah dikerjakan sebelumnya. Selanjutnya, proses pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, penilaian kebutuhan pelatihan. Penilaian kebutuhan pelatihan ini ada 3 analisis, yaitu analisis organisasi, analisis individu, dan analisis tugas. Yang pertama adalah analisis organisasi. Analisis organisasi adalah proses untuk menentukan kelayakan pelatihan bisnis. Analisis organisasi mempertimbangkan konteks di mana pelatihan akan dilaksanakan, yang meliputi yang pertama menentukan kelayakan bisnis, yang kedua menentukan strategi bisnis, yang ketiga dukungan para manajer dan rekan kerja. Selanjutnya, analisis individu. Analisis individu adalah proses untuk menentukan apakah para karyawan membutuhkan pelatihan, individu yang membutuhkan pelatihan, serta apakah karyawan tersebut siap mengikuti pelatihan. Analisis individunya meliputi yang pertama, menentukan apakah ketidakcukupan hasil kerja berasal dari kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau dari masalah motivasi atau perancangan pekerjaan. Yang kedua, mengidentifikasi individu yang membutuhkan pelatihan. Yang ketiga, menentukan kesiapan karyawan untuk pelatihan. Selanjutnya yaitu analisis tugas. Analisis tugas adalah proses mengidentifikasi tugas-tugas
pelatihan, keterampilan-keterampilan, dan berbagai perilaku yang perlu ditekankan pada pelatihan. Selanjutnya, proses pelatihan dan pengembangan. Proses pelatihan dan pengembangan. Yang kedua yaitu memastikan para karyawan untuk pelatihan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan pembelajaran. Yang keempat, memastikan pergantian pelatihan. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizka Cynthia Edward. Kepada Rizka Cynthia Edward dipersilahkan. Terima kasih kepada rekan saya Mutiara Dwi Vela. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang proses dari pelatihan ini yang kelima, yaitu pemilihan metode pelatihan. Berdasarkan buku yang kami baca, itu terdapat 3 metode dari pelatihan ini. Yang pertama, metode presentasi. Nah, metode ini adalah metode pelatihan di mana orang-orang yang dilatih tersebut merupakan penerima informasi pasif. Ini terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama, pengajaran di ruang kelas yang dipimpin oleh instruktur. Pada kegiatan ini melibatkan pelatih yang nantinya memberikan ceramah kepada kelompok dan dilengkapi juga dengan periode tanya jawab, diskusi maupun studi kasus. Yang selanjutnya itu konferensi jarak jauh. Di sini adalah pelatihan yang berbentuk pertukaran audio, video ataupun teks antar individu pada 2 atau lebih lokasi yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu teknik-teknik audiovisual. Teknik-teknik audiovisual ini pengajaran audiovisual yang meliputi overhead, slide, dan video. Di mana video di sini telah terbukti meningkatkan berbagai keterampilan komunikasi, wawancara, dan pelayanan pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu teknologi mobile. Teknologi mobile ini adalah pelatihan yang sangat bermanfaat atau sangat membantu bagi karyawan yang tidak bisa mengikuti pelatihan, di mana dia bisa mengakses pelatihan tersebut, materi pelatihan tersebut melalui mobile ataupun teleponnya. Yang selanjutnya yaitu metode pengalaman praktis. Metode pengalaman praktis ini adalah metode pelatihan yang melibatkan orang-orang yang dilatih itu secara aktif berada pada proses pembelajarannya. Metode ini meliputi yang pertama, pelatihan di tempat kerja ataupun on the job training. On the job training ini adalah pelatihan melalui rekan kerja ataupun para manajer kepada karyawannya yang baru atau yang belum kompeten dan berpengalaman melalui pengamatan, pemahaman, dan peniruan. Yang kedua yaitu simulasi. Simulasi ini adalah metode pelatihan yang mewakili situasi kehidupan nyata yang memungkinkan orang-orang yang dilatih untuk melihat hasil-hasil dari berbagai pengambilan keputusan pada lingkungan tidak nyata. Yang selanjutnya yaitu permainan bisnis dan studi kasus. Pada kegiatan ini para penerima pelatihan itu dilatih untuk mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, dan membuat berbagai keputusan yang nantinya ditujukan untuk pengembangan keterampilan manajemen. Yang selanjutnya itu pemodelan perilaku. Pemodelan perilaku ini merupakan salah satu teknik yang paling efektif untuk mengajarkan berbagai keterampilan antar individu. Yang selanjutnya yaitu video interaktif. Video interaktif ini menggabungkan keunggulan video dengan pengajaran berbasis komputer. Yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis situs, contohnya yaitu e-learning atau pembelajaran online, mengacu pada pengajaran dan penyampaian pelatihan oleh komputer-komputer melalui jaringan internet ataupun intranet perusahaan. Yang selanjutnya itu metode kelompok. Metode kelompok ini tujuannya yaitu untuk
pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dari tim ataupun kelompok yang ada dalam perusahaan tersebut. Dalam metode kelompok ini ada 2 kegiatan. Yang pertama pelatihan tim. Pelatihan tim ini terdiri dari pelatihan silang, di mana pelatihan silang ini adalah para anggota tim itu memahami dan mempraktekkan berbagai keterampilan masing-masing. Nah, pelatihan yang kedua, pelatihan koordinasi, melatih tim tentang cara berbagi informasi dan berbagai keputusan. Yang kedua yaitu pembelajaran tindakan. Pembelajaran tindakan ini adalah tim-tim yang bekerja pada masalah bisnis nyata berkomitmen untuk membuat rencana, tindakan, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana tersebut. Selanjutnya yaitu proses yang paling terakhir dari proses pelatihan ini adalah evaluasi dari pelatihan dan pengembangan ini. Dan ada ukuran-ukuran untuk mengevaluasi pelatihan ini berdasarkan model Kirkpatrick yang kami adopsi. Yang pertama, opini peserta. Opini peserta ini kita menanyakan opini para peserta agar mendapatkan respon ataupun saran perbaikan, terutama untuk meningkatkan kepuasan peserta. Yang kedua yaitu tingkat pembelajaran. Tingkat pembelajaran ini mengukur peningkatan kompetensi peserta yang didasarkan kepada hasil tes yang membandingkan hasil tes sebelum dan sesudah pelatihan. Yang selanjutnya yaitu perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku ini kita mengevaluasi kemampuan pelatihan pelatihan dalam mengarahkan para peserta untuk mengubah perilaku mereka di tempat kerja. Dan ini pembuktian terbaik mengenai nilai muncul ketika pembelajaran diterjemahkan menjadi perubahan perilaku yang berkelanjutan dalam perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pencapaian tujuan pelatihan dan pengembangan. Mengevaluasi sampai di mana program tersebut berhasil dicapai tujuannya secara nyata dan berdampak pada kinerja dari karyawan tersebut. Yang selanjutnya yaitu materi tentang pendekatan pengembangan karyawan. Itu ada 4. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal ini meliputi kursus-kursus singkat yang ditawarkan pada konsultan, program-program MBA, di mana para peserta benar-benar berada di kelas saat mengikuti pengembangan ini. Yang selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian ini adalah mengumpulkan informasi dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang perilaku, gaya komunikasi, maupun keterampilan yang dia punya. Yang selanjutnya yaitu penggunaan pengalaman kerja. Penggunaan pengalaman kerja ini adalah digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan karyawan dengan cara job enlargement atau perluasan pekerjaan, atau job rotation atau transfer, promotion, downward move, dan tugas-tugas sementara lainnya. Yang selanjutnya itu hubungan antar pribadi, di mana karyawan juga dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya dengan berinteraksi sesama anggota organisasi tersebut yang lebih berpengalaman daripada dia. Contohnya, penggunaan mentor dalam pekerjaan. Selanjutnya itu tentang kasus yang telah kami ringkas itu berdasarkan artikel yang diberikan Bapak di Learning yang berjudul Merancang Pelatihan dan Pengembangan Manajemen untuk Keunggulan Kompetitif, Pelajaran dari yang Terbaik. Nah, kasus ini menjelaskan pelatihan dan pengembangan dilakukan untuk memahami dan menggambarkan bagaimana elemen pelatihan dan pengembangan itu dihubungkan dan terlebih pada strategi agenda kepemimpinannya. Di sini organisasi dapat memberi keterampilan melalui rekrutmen atau mereka dapat mengembangkan keterampilan melalui pelatihan dan pengembangan, training dan development. Metode yang digunakan yaitu benchmarking, sering digunakan untuk mengidentifikasi praktik organisasi yang diakui sebagai pemimpin dan inovator di bidang tertentu. Nah, tujuannya untuk mengumpulkan informasi benchmark
dan mendapatkan model terintegrasi tentang bagaimana training dan development terbaik, struktur organisasi, pelaksanaan dan perilaku, tingkat manajemen, respon terhadap wawancara terstruktur, pertanyaan diringkas dan ditabulasikan menjadi sarana dan frekuensi. Di dalam artikel ini juga terdapat kerangka pelatihan dan pengembangan itu berdasarkan elemen-elemen praktek terbaiknya. Ada 4 tahapan. Yang pertama, rencana. Di dalam perencanaan ini menciptakan sistem berkaitan dengan antara strategi bisnis dan sistem training dan development. Banyak organisasi mendirikan training dan development kebijakan training dan development sebagai bagian dari jalur karir terstruktur, prasyarat untuk pertimbangan promosi atau persyaratan setelah promosi diperoleh. Tahapan yang kedua yaitu lakukan. Pada fase 2 ini melibatkan pemilihan pelatihan khusus pada konten program dan memilih cara menyampaikannya. Pilihan metode training dan development ini pengirim tergantung kepada budaya organisasi dan nilai, tujuan dan konten, profil trainee dan trainer, keuangan dan ketersediaan sumber daya teknologi, waktu, lokasi, dan kendala politik. Tahapan yang selanjutnya itu tahapan yang ketiga, pemeriksaan. Pemeriksaan penelitian ini berfokus terutama pada 2 kegiatan pemeriksaan. Yang pertama, menilai efektivitas training dan development dan mengukur peserta di lokasi reaksi terhadap training dan development dan mengukur pembelajaran dengan sarana latihan perilaku selama training dan development dilakukan. Fase yang keempat yaitu tindakan atau bertindak. Tindakan ini meliputi upaya berkelanjutan pada aktivitas training dan development. Organisasi harus siap dan bersedia melakukan modifikasi pada program berdasarkan informasi, evaluasi, dan untuk ulangi seluruh proses. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.